Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi pada pertemuan kali ini tentang pengembangan ide penelitian. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Endah Esitri Lestari dengan NPM 1910104013. Selanjutnya ada Hanum Indrianingrum dengan NPM 1910104017. Ada Trisna Livia Uswatun Hasanah dengan NPM 1910104007. Kemudian ada Mai Hermita Wulandari dengan NPM 1910104003. Dan juga ada Kiki Rahmawati dengan NPM 1910104018. Urutan penelitian. Untuk menentukan urutan penelitian khas dijelaskan oleh Howard dan Sharp pada tahun 1983 sebagai serangkaian tahapan yang kami harapkan akan berkembang melalui sebagian besar bentuk penelitian akuntansi, sementara bergerak dari ide asli bahkan publikasi akhir. Berikut adalah tahapan atau urutan penelitian. Nah, yang pertama itu ada identifikasi area yang luas. Untuk mengidentifikasi, maka kita memerlukan untuk mempersempit fokus dari akuntansi secara umum menjadi aliran yang terkait dengan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, pendidikan akuntansi, atau sistem informasi akuntansi. Nah, yang kedua itu pilih topik. Spesifikasi subbidang untuk memberikan fokus yang lebih ketat dan subbidang yang kapasitas pengawasannya tersedia, tetapi subbidang yang dapat dimodifikasi sesuai perkembangan selanjutnya. Yang ketiga itu ada putuskan pendekatan. Pemikiran awal mengenai pedang yang akan diadopsi akan berkisar pada sumber daya yang tersedia dan khususnya akses yang ke sumber data yang diperlukan. Sebuah spesifikasi rinci dari metode penelitian yang akan diadopsi harus menunggu sampai tinjauan literatur telah dilakukan dan landasan teoritis dan hipotesis garis besar telah ditetapkan. Yang selanjutnya merumuskan rencana, tonggak dan target harus ditetapkan sejak awal sehingga jelas bagaimana penelitian akan berkembang selama periode yang diperpanjang. Hal ini sangat penting bagi peneliti paruh waktu yang mungkin mempertimbangkan studi selama 6 atau 7 tahun. Selanjutnya, kumpulkan informasi. Pengumpulan data dapat dilanjutkan dengan aman hanya jika kita mengenali dengan tepat apa yang ingin kita ketahui dan untuk tujuan apa. Itu tahap perencanaan harus menyoroti periode yang ingin kita kumpulkan data. Biasanya secara efektif akan menghalangi sebagian besar studi longitudinal, sebagian karena terlalu lama mengumpulkan data dan sebagian karena peningkatan kerentanan yang terkait dengan akses situs yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu ada analisis data. Metode analisis data dan persyaratan perangkat lunak harus terlihat pada awal proses penelitian. Selanjutnya, temuan saat ini. Untuk temuan awal biasanya akan dipresentasikan pada lokakarya dan seminar universitas dan kemudian pada konferensi spesialis. Hal ini akan memberikan pendahulu untuk publikasi dalam literatur referensi yang mungkin terjadi sebelum penyelesaian disertasi dokter terkait. Nah, selanjutnya urutan penelitian di atas dapat dengan mudah diperas untuk memberikan elemen pendekatan positif tradisional seperti yang dirancang oleh House pada tahun 1970. Pendekatan ini mengasumsikan adanya spesifik kondisi. Nah, yang pertama itu ada spesifikasi hipotesis a priori. Spesifikasi ini dirumuskan berdasarkan teori dan literatur sebelum data dikumpulkan atau kerja lapangan direnungkan. Yang kedua, spesifikasi kriteria a priori. Spesifikasi ini bertujuan untuk mengukur akseptabilitas hipotesis paling sering dalam bentuk statistik standar tes. Yang ketiga, isolasi dan kontrol variabel yang akan diselidiki. Determinasi variabel mana yang akan diperlakukan sebagai dependen, mana yang akan independen, dan mana yang akan dipertahankan konstan, dicocokkan atau diabaikan. Selanjutnya, verifikasi metode pengukuran dan variabel. Spesifikasi variabel mana yang dapat diukur secara langsung dan bagaimana, dan variabel-variabel tersebut yang akan membutuhkan penggunaan variabel proksi atau instrumen pengukuran dari beberapa bentuk. Baik, di sini ada metode penelitian akuntansi, di mana di tabel tersebut dijelaskan bahwa
riset arsip, dan eksperimen laboratorium menggunakan pengujian hipotesis, menggunakan instrumen atau metode atau kontrol standar, kemudian datanya kuantitatif dan positifisme deduktif. Dan kemudian untuk metode survei, penelitian tindakan, penelitian lapangan ini terkait dengan metode penelitian semu dan survei atau wawancara berbasis lapangan. Nah, ini juga terkait dengan akun subjektif situasi dalam atau tindakan ada hipotesis a priori dan data kuantitatif. Kemudian metode etnografi. Kemudian di sini ada munculnya topik penelitian, sumber topik penelitian. Yang pertama, masalahnya di tempat kerja dengan implikasi yang berpotensi lebih luas. Kedua, masalah atau aplikasi yang terlihat di koran atau dari televisi. Yang ketiga, presentasi konferensi yang mengungkapkan arah yang sedang dieksplorasi oleh orang lain peneliti. Kemudian yang keempat, kertas kerja dan tesis yang telah diselesaikan di tempat lain yang isinya biasanya paling sedikit 2 tahun dari publikasi. Kemudian yang kelima, buku teks khususnya di bidang yang berhubungan dengan manajemen yang merupakan sumber konstan dari teori yang belum teruji. Kemudian yang keenam, review artikel. Yang ketujuh, tujuan monografi. Yang terakhir, artikel jurnal yang dirujuk, terutama bagian akhir mengungkapkan kekurangan dalam penelitian yang ada, kesenjangan dan dalam pengetahuan atau peluang penelitian kami. Baik, di sini ada kerangka konseptual di mana pengalaman konkret ini turun ke pengamatan dan refleksi, kemudian turun lagi ke pembentukan abstrak dan konsep generalisasi, kemudian yang untuk menguji implikasi konsep di baru situasi, kemudian naik lagi di pengalaman konkret. Di sini disebut juga dengan siklus belajar Klops. Kesimpulan dari siklus belajar Klops ini jadi pengakuan akan pentingnya proses internal hubungan manusia dengan pendekatan induktif memungkinkan adanya subjektivitas manusia tanpa mendistorsi penemuan penelitian meskipun kualitatif dan tidak dapat direplikasi, di mana hubungan manusia menjadi pusat pengaman perilaku akuntansi dengan eksploitasi lingkungan subjektif. Kemudian di sini ada pendekatan induktif, di mana teori baru dikembangkan atas dasar pengamatan seperti yang paling umum terjadi. Kemudian yang kedua ada pendekatan deduktif, di mana teori memberikan dasar untuk pengujian pengamatan empiris yang merupakan bentuk paling umum dari penelitian akuntansi positif. Pendekatan deduktif cocok dalam lingkungan yang sangat terstruktur, yang melibatkan pengujian empiris model teoritis, sehingga keandalannya bergantung pada integritas metode kuantitatif dan statistik. Namun, hubungan sebab akibat. Meskipun kedua model memberikan peluang dalam penelitian akuntansi, pendekatan deduktif menawarkan kemungkinan yang lebih besar untuk penerapan metode ilmiah karena memfasilitasi pengukuran dan kontrol yang lebih handal. Selanjutnya, mengenai proses dari deduktif, yang mana telah dijelaskan pada pendekatan deduktif ini merupakan suatu hal yang cocok untuk digunakan di dalam lingkungan yang sangat terstruktur, yang dimana pada gambar ini jelaskan bahwasanya proses deduktif ini diawali dari adanya teori yang kemudian masuk ke operasional konsep,
terus teori tes melalui pengamatan, yang dari sini akan terbagi menjadi dua. Ada yang dipalsukan menjadi buang teori, dan ada pula yang tidak dipalsukan menjadi prediksi masa depan pengamatan. Selanjutnya mengenai skema konseptual, yang dimana skema konseptual menyediakan alat yang ampuh untuk pemeriksaan hubungan sebab akibat dalam lingkungan positivis, menetapkan variabel-variabel utama yang menarik dan faktor-faktor lain yang berpotensi berpengaruh dapat membentuk kesan yang lebih baik. Pada gambar skema konseptual, yang dimana antara variabel mandiri sebagai variabel penjelas dan variabel bergantung, ini di tengah-tengahnya terdapat variabel yang berpengaruh, sehingga artinya dari hubungan antara variabel mandiri dan variabel bergantung ini akan terjalin hubungan keterikatan antara keduanya yang menyebabkan munculnya variabel berpengaruh. Selanjutnya mengenai masalah pengukuran, yang dimana di sini terdapat variabel mandiri yang nantinya akan terjadi identifikasi dan ukuran, serta variabel yang keterikat yaitu bergantung atau variabel bergantung, di mana di sini juga akan ada identifikasi dan ukuran. Antara hubungan variabel mandiri dan variabel bergantung ini akan tercipta adanya variabel moderasi, yang mana variabel moderasi ini akan mengidentifikasi dan melakukan kontrol. Dalam hal ini, memiliki masalah serius dalam mendefinisikan dan mengukur variabel dependen dan independen, dan dalam mengendalikan variabel berpengaruh. Pada gambar di atas tidak dapat diukur secara langsung. Literatur akan membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang berkontribusi pada penciptaan konsep. Proses ini memungkinkan identifikasi variabel yang dapat diukur secara langsung dan digunakan sebagai proksi untuk masalah pengukuran. Ini jauh dari pengaturan yang memuaskan. Tetapi mungkin yang terbaik yang bisa kita lakukan jika penyelidikan hubungan ini dilakukan lebih lanjut. Selanjutnya yaitu ada struktur DNA. Pengembangan teori baru di dalam lingkungan kimia dari struktur DNA. James D. Watson 1968 memberikan deskripsi mengenai proses penemuan dalam penelitian ilmiah. Proses yang menarik dalam penelitian ilmiah, pengembangan teori dan permodelan konseptual. Watson dan Crick menyelidiki faktor penyebab keberhasilan dalam pengembangan model teoritis baru yang mempunyai implikasi untuk semua penelitian dengan mengembangkan model sesuai dengan bukti yang tersedia dan menunggu konfirmasi diterima atau tidaknya kerangka kerja mereka dari temuan empiris orang lain. Bagi peneliti, implikasi yang lebih umum adalah kewaspadaan yang konstan dan sikap mempertanyakan terhadap keadaan orang lain dan publikasi yang ada. Masalah Bradman, pengembangan strategi baru. Bradman merupakan sebuah fenomena pengembangan dan pengujian strategi alternatif dalam mengatasi olahraga dari The Bradman Problem yang dirinci oleh Lawrence LeQuins dalam bukunya yang berjudul The Body Lens Control versi 1983. Yang menyajikan pertanyaan penelitian yang unik dan sejumlah alternatif yang bisa memberikan solusi yang berhasil dalam permasalahan ini.
Yang pertama yaitu mengubah kondisi bermain. Yang kedua, mengubah aturan main. Yang ketiga, mengganti bowling. Yang keempat, mengubah penempatan bidang. Yang kelima, memperkenalkan serangan bodyline. Implikasi yang lebih umum untuk peneliti adalah bahwa mungkin ada keadaan hukum, moral, etika, atau profesional yang bisa mencegah baik pelaksanaan peneliti atau pelaksanaan rekomendasi dari temuan peneliti. Masalah garis bujur, implementasi solusi. Pengukuran bujur di laut memerlukan pengukuran yang akurat baik waktu di lokasi saat ini maupun di meridian Gradwind atau titik dasar serupa lainnya. Pengukuran waktu lokal tidak menjadi masalah, terutama selama jam-jam siang hari. Tetapi tanpa adanya penunjuk waktu yang akurat, pengetahuan tentang waktu yang sesuai di titik dasar tetap menjadi masalah yang cukup besar. Newton memikirkan solusi astronomis atau setidaknya ilmiah daripada solusi mekanis, yang memerlukan pertimbangan solusi alternatif. Metode yang digunakan yaitu pertama metode yang ada, yang kedua menggunakan data gerhana, dan yang ketiga bisa menggunakan metode jarak bulan. Selanjutnya yaitu akuntansi manajemen strategis. Dalam lingkungan akuntansi, kita dapat mengamati identifikasi, definisi, dan solusi untuk bisnis praktis yang memerlukan spesifikasi hati-hati dari penelitian maupun pengembangan hipotesis dan strategi implementasi alternatif. Dapat dilihat dari contoh, itu pemecahan masalah serial eponimus atau merinci pendekatan terhadap penyelidikan masalah praktis dalam situasi bisnis nyata. Nah, seperti dalam gambar di bawah ini, yaitu data bersejarah, akun yang diterbitkan, kemudian sasarannya itu ada Priatop, audit situasi, lantai toko, pembandingan, menguji hipotesis, dan menerapkan strategi atau solusi. Pendekatan Harvey Jones untuk pemecahan masalah. Kemudian untuk proses urutan peningkatan, yang pertama tujuan. Tujuan perusahaan kongruen dengan target atau ukuran pada setiap tahap rantai nilai. Kemudian audit situasi itu analisis dampak keuangan atau kompetisi atau pemasaran atau lingkungan. Kemudian pembandingan. Nah, pembandingan ini merupakan analisis serupa dari kinerja pesaing untuk menentukan area kekuatan dan keandalan relatif. Nah, untuk alternatif strategi itu merumuskan atau menerapkan strategi ofensif atau defensif yang optimal. Kemudian evaluasi prestasi itu pemantauan dengan langkah-langkah keuangan atau non-keuangan. Dan yang terakhir itu implikasi sistem akuntansi, itu mengubah sumber informasi atau tindakan atau praktik pelaporan untuk menciptakan manajemen internal yang relevan. Nah, dalam pendekatan sistematis, hampir strategis, yang relatif bergantung sedikit kepada teori. Urutan penelitian positivis yang diterima menawarkan kesamaan besar, kecuali bahwa tahap persiapan yang jauh lebih luas sedang diambil, yang jarang dibatasi pada pertimbangan satu kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.